Apa kalian masih ingat dengan karakter The Empty Hand? Sosok villain yang berusaha menghapus para pahlawan di Multiverse? Nah, kalau masih ingat, bagaimana jadinya jika ia ternyata memiliki tuan yang ia layani? Padahal The Empty Hand saja sudah sangat powerful. Lalu bagaimana untuk tuannya? Pastilah ia akan sangat-sangat powerful. Karena ia adalah sosok The True Darkness, sosok kegelapan sejati yang ada di semesta DC, yang tak lain dia adalah The Great Darkness. The Great Darkness, atau dikenal juga sebagai The Great Evil Beast, adalah salah satu karakter atau entitas kosmik yang ada di franchise DC Comics dan pertama kali keluar pada komik Swamp Thing volume 2 issue 49 yang terbit pada bulan Juni tahun 1986. Nah, untuk penggambarannya sendiri, The Great Darkness adalah entitas semesta yang paling tua kehadirannya dan mewujudkan akan sumber asli atau murni dari kegelapan yang ada di Multiverse DC. Di mana diduga, ia terlahir bersamaan terciptanya seluruh semesta atau saat Tuhan DC pertama kali menciptakan cahaya pertama dan menjadikan dirinya sebagai counterpart dari sosok The Persons yang melambangkan akan cahaya. Namun ada juga yang menyatakan jika The Great Darkness adalah memang hasil ciptaan dari The Persons, baik disengaja ataupun tidak. Kemudian, untuk ceritanya sendiri pada komiknya, yaitu saat kemunculan pertamanya bersamaan dengan terjadinya event Crisis on Infinite Earths, muncullah suatu grup yang bernama Brujeria. Mereka diketahui melakukan aksi untuk membangkitkan The Great Darkness dengan harapannya untuk menghancurkan Tuhan dan membuat ulang seluruh dunia. Dan tentu saja tokoh utama pada komik ini, yaitu Swamp Thing bersama John Constantine, mereka pun berusaha untuk mencegah kebangkitannya, yang juga dibantu oleh beberapa superhero, malaikat dari surga, bahkan para iblis dari neraka. Tapi hasilnya, mereka pun mau tak mau tetap tak bisa menghentikan aksi dari Brujeria yang dibantu oleh 3 iblis, hingga akhirnya The Great Darkness pun tiba di dunia permukaan, membuat para superhero menjadi ketakutan akan ancaman tersebut yang tak bisa mereka hadapi. Namun, entah kenapa The Great Darkness malah terlihat kebingungan akan keberadaannya di sana dan membuat beberapa pahlawan untuk menjawab pertanyaannya, yaitu akan apa itu kegelapan. Yang dimulai dari Etrigan yang menjawab jika kegelapan adalah kejahatan, lalu giliran Dr. Fate yang juga menjawab jika kegelapan adalah hal yang tercela. Kemudian giliran The Spectre yang juga menjawab jika kegelapan adalah bentuk balas dendam. Dan yang terakhir, giliran Swamp Thing yang juga ditanya dan menjawab jika kegelapan adalah salah satu hal yang tak bisa dipisahkan dengan cahaya dan mereka saling melengkapi satu sama lain. Lalu, saat The Great Darkness memutuskan menggapai surga dengan tangan kegelapannya, tiba-tiba dari sisi seberang, muncul juga tangan cahaya yang diduga milik The Persons, hingga begitulah membuat dua entitas tersebut bersatu, lalu mengubah dunia semenjak saat itu, menghasilkan gencatan senjata bagi kegelapan dan cahaya. Lalu, apakah The Great Darkness tewas pada cerita ini? Maka jawabannya adalah tidak, karena The Phantom Stranger mengatakan jika energi cahaya dan kegelapan masihlah ada dan akan selalu tetap ada di sekitar mereka. Oke, lanjut. Pada era masa kini, pada saat The Great Darkness diduga masih tertidur oleh dampak event sebelumnya, ternyata ancaman dari The Great Darkness masihlah terasa sangat besar pengaruhnya, dengan diketahui adanya beberapa pionnya atau bonekanya yang baik sadar atau tidak, seperti sosok Magog, entitas anti-life, X-Tan, Superboy Prime, dan Mr. Mind. Dimana sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya, baik sadar ataupun tidak,
mereka telah bertindak atas aksi dorongan dari The Great Darkness. Lalu di sisi lain, Darkseid yang diduga juga telah mengetahui kehadiran dari kekuatan di luar imajinasinya, yaitu The Great Darkness, ia pun melakukan manipulasi takdir untuk memicu event besar yaitu Final Crisis dengan memaksa The Great Darkness keluar hingga ia pun bisa mengendalikannya. Namun di akhir cerita, ia pun harus gagal atas aksi para pahlawan, terutama oleh Batman sebagai manusia tanpa kekuatan yang bisa mengalahkan rencananya. Selanjutnya, saat multiverse dalam keadaan lemah, The Great Darkness juga memengaruhi sosok Mandrake. Meskipun lagi-lagi ia juga berhasil dikalahkan oleh anaknya yaitu Nyx Uotan, hingga begitulah menyadarkan The Great Darkness akan musuh alaminya yaitu para pahlawan semesta. Lalu ada juga sosok The Empty Hand, karakter yang baru kemarin saya bahas, yang diduga pula jika ia adalah perwujudan akan tangan yang sebelumnya muncul pada komik Swamp Thing, yang mana dengan begitulah ia pun memiliki julukan sebagai The Right Hand of Darkness. Di mana The Empty Hand juga berusaha melakukan aksi pelenyapan para pahlawan dengan mengabdi kepada tuannya yang tak lain adalah The Great Darkness, dengan membuat Oblivion Machine dan membangun pasukannya yaitu The Gantry, yang akhirnya terkuak jika mereka semua tercipta dari multiverse yang telah mati, yaitu multiverse kedua. Kemudian, pengaruh kegelapan ini juga tak berhenti karena pada event Dark Knight Metal muncullah juga ancaman dari Barbatos dan pasukannya yang juga berusaha untuk menginvasi bumi utama dengan menciptakan berbagai krisis yang bahkan mengancam multiverse. Lalu lagi-lagi pada event terakhir dan masih berjalan sampai sekarang, di mana Darkseid kembali lagi ingin mencuri kekuatan dari The Great Darkness dengan menggunakan Roy Harper, Biscopy Red, dan Barry Allen yang telah dicuci otaknya untuk terus berlari guna membantu menyelesaikan rencana darinya. Lalu Darkseid juga menyatakan jika Necron, The Empty Hand, Eclipso, Upside Down Man, Doomsday, dan juga ada Ares kalau nggak salah, mereka juga akan berusaha untuk mendapatkan kekuatan The Great Darkness, meskipun nyatanya mereka semua itu adalah pion dari The Great Darkness, termasuk Darkseid sendiri. Di mana The Empty Hand pada kemunculan terbarunya menyatakan jika dirinya itu dari awal telah menjadi bagian rencana besar dari tuannya. Dan cerita itu pun diakhiri dengan Darkseid bersama para sosok villain lainnya yang tentunya telah dicuci otaknya untuk menjalankan rencana besar tersebut, yaitu kematian dari Justice League. Nah, itulah dia cerita singkat dari The Great Darkness, di mana semua itu adalah rangkuman dari kemunculan pertamanya dari komik Swamp Thing hingga bentuk ancaman terakhirnya yaitu pada komik Justice League Incarnate. Dan untuk pembahasan yang terakhir, yaitu untuk kekuatan yang dimiliki oleh The Great Darkness ini, yang mana diantaranya The Great Darkness diketahui jika ia maha kuasa, karena ia juga merupakan entitas asli semesta, yaitu sebagai kegelapan, di mana hanya The Person saja yang bisa mengimbanginya. Meskipun di banyak cerita, ada banyak juga karakter villain yang berusaha menguasai kekuatannya ini, yang mana tentu saja mereka semua itu tak akan bisa mencapai hal tersebut. Malahan mereka lah yang selama ini telah dikendalikan. Lalu The Great Darkness juga diketahui dapat dengan mudahnya untuk memanipulasi energi kegelapan di semesta, yang mana dengan begitulah ia pun seringkali menjadi target kekuatan yang ingin dimiliki oleh para penjahat semesta. Nah, itulah dia pembahasan akan sosok The Great Darkness sebagai sosok entitas murni dan paling gelap di semesta DC. Sosok yang menjadi tuan bagi The Empty Hand, yang ternyata ia juga merupakan sebagian kecil dari esensinya, yaitu sebagai tangan kanannya. Dan yang paling gila, beberapa karakter dewa seperti Darkseid pun ternyata bisa menjadi boneka dari rencana The Great Darkness satu ini. Dan bagaimana nih menurut kalian untuk pembahasan cerita sosok satu ini? Kalau ada tambahan, pertanyaan, atau teori lain yang ingin ditambahkan,
Jangan lupa untuk komen di bawah. Dan mungkin itu saja untuk video pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di next video.